Halo sobat di mana saja Anda berada. Menjadi petani di Indonesia itu sangat tidak beruntung. Bahkan belakangan ini mereka makin buntung. Kenapa? Karena ketika harga jeblok, mereka menjadi makin miskin dan terjerat utang pada lintah darat. Sehingga banyak yang terpaksa alih profesi. Mereka pindah ke kota atau bahkan ke luar negeri untuk bekerja apa saja. Dan ketika harga beras naik seperti yang terjadi saat ini, mereka juga tidak dapat apa-apa karena beras sudah tidak ada di tangan mereka, tapi di tangan para pedagang atau tengkulak. Sebagaimana kita semua ketahui, harga beras saat ini masih tetap membubung tinggi meskipun pemerintah telah memutuskan untuk melakukan impor beras secara besar-besaran. Maka wajar kalau kemudian banyak orang bertanya, untuk apa kita memiliki Kementerian Pertanian? Untuk apa pemerintah menghamburkan belasan sampai puluhan triliun setiap tahun untuk pertanian? Kini di tengah membubungnya harga beras, petani pun makin buntung. Bukan hanya karena berasnya sudah tidak ada di tangan mereka lagi, tapi sebagaimana kita ketahui, mereka didera oleh melesatnya harga pupuk dan BBM. Maka wajar saja kalau beberapa waktu yang lalu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan bahwa yang menganggur kebanyakan di kota, tapi kemiskinan lebih banyak di desa. Apa yang dikatakan oleh Menaker itu didukung oleh data-data statistik BPS. Menurut data BPS terakhir, penduduk miskin di perkotaan pada Maret tahun 2022 sebesar 7,50%. Lalu naik menjadi 7,53% pada September 2022. Maksud saya 2022. Sedangkan penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2022 adalah sebesar 12,29%, naik menjadi 12,36% pada September 2022. Penderitaan para petani ini tentu saja terkait langsung dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 yang mencabut subsidi untuk 4 dari 6 pupuk yang dibutuhkan oleh para petani. Sehingga kini hanya pupuk urea dan NPK yang tetap disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan komoditas yang boleh memakai pupuk subsidi dipangkas dari sekitar 70-an menjadi hanya 9 komoditas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Dan pada saat yang bersamaan, mereka juga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk bahan bakar minyak. Tentu saja ini karena keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dan ini jelas sekali disebabkan oleh kesalahan pemerintah atau ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak mentah dan membangun kilang-kilang minyak baru untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak olahan. Menurut Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto pada Desember lalu, kebutuhan minyak mentah RI adalah 1,43 juta barel per hari. Sedangkan produksinya tidak sampai separuh. Ini tentu saja tidak sesuai dengan janji-janji pemerintah bahwa Indonesia akan makin independen dari sisi minyak, terutama terkait dengan pengalihan sumur-sumur minyak besar, minyak dan gas maksud saya, kepada Pertamina, yang kenyataannya justru sebaliknya. Dengan demikian, Indonesia atau Pertamina khususnya harus membayar 47,2 juta dolar per hari untuk mengimpor sekitar 900.000 barel per hari minyak olahan. Nah, terlalu naif untuk mengatakan bahwa angka-angka di atas tersebut tidak berhubungan dengan merosotnya produktivitas pangan di Indonesia yang belakangan ini makin loyo dan makin loyo. Yang paling nyata adalah seperti dirasakan oleh orang Indonesia pada umumnya bahwa harga beras tetap naik meskipun pemerintah telah produksi beras nasional dari tahun ke tahun memang
stagnan, bahkan cenderung turun. Ini sungguh aneh. Gelontor pasar dengan berton-ton beras impor. Seolah-olah pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, tidak berbuat apa-apa untuk meningkatkan produktivitas petani, khususnya petani beras, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Apalagi kita juga dengar kabar betapa buruknya pelaksanaan food estate beberapa waktu yang lalu. Misalnya Menteri PUPR di DPR mengatakan bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah dihentikan karena tidak ada lagi yang mengharap, meskipun lahannya sudah siap. Nah, ada catatan dari Kementerian Pertanian sendiri bahwa pada tahun 2018 produksi beras mencapai 33,94 juta ton. Namun, pada tahun 2021 sudah turun menjadi 31,36 juta ton. Sedangkan tahun ini diperkirakan oleh pemerintah produksi beras akan naik lagi menjadi sekitar 31,78 juta ton. Tapi ini proyeksi. Yang jelas pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa produksi beras pada kuartal terakhir tahun 2022 merosot. Nah, untuk mengatasi kenaikan harga beras yang sudah berlangsung sejak tahun lalu, meskipun pemerintah tidak pernah berhenti mengimpor beras, Menteri Zulkifli Hasan pada November yang lalu menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton. Realisasinya dilakukan tahun lalu dan sisanya 300.000 ton harus direalisasikan pada bulan Januari tahun ini. Akan tetapi, melihat keadaan yang makin tidak kondusif, Menteri Perdagangan mengundur deadline impor beras tersebut menjadi pertengahan Februari. Entah apalagi yang akan dilakukan oleh pemerintah apabila harga beras tetap naik pasca Februari. Perlu juga digarisbawahi bahwa pada tahun lalu Indonesia mengimpor 301,7 ribu ton beras. Sumbernya tentu saja terutama dari Vietnam dan Thailand. Nah, sekarang kita tunggu saja apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan harga beras sehingga tidak menjadi beban berat bagi masyarakat secara umum yang juga sangat tertekan oleh kenaikan berbagai macam harga barang-barang kebutuhan, dan juga untuk menolong petani yang hidupnya makin susah, makin sengsara karena kenaikan harga atau biaya produksi akibat mahalnya harga pupuk dan BBM. Mudah-mudahan kenyataan ini tidak dijawab dengan berbagai macam propaganda sebagaimana belakangan ini makin gencar dilakukan oleh partai-partai politik, terutama partai politik besar, Partai PDIP yang beberapa waktu lalu mengadakan rapat umum di mana para pesertanya diminta untuk memakai caping, topi bambu yang biasa dipakai oleh petani di sawah. Ini tentu saja memperkuat, dan saya juga tidak berharap bahwa petani menjadi objek secara terus-menerus oleh para politisi maupun partai politik untuk menunjukkan bahwa seolah-olah mereka peduli, padahal kenyataannya justru makin menindas. Oke, sahabat saya di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode-episode berikutnya.